Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mahasiswa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, yang saya hormati Ibu Dr. Andas Hajah Maimunah MAG selaku dosen mata kuliah fikih ibadah, yang mana mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Dan tak lupa kepada teman-teman semua yang berada di rumah masing-masing, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kesabaran ya dalam menghadapi pandemi ini. Oke. Dalam kesempatan kali ini mungkin kita tidak bisa bertatap muka langsung, akan tetapi kita bisa belajar menimba ilmu secara online dikarenakan pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu langsung. Akan tetapi mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Hafid. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang insya Allah kami di sini kelompok 1 akan sedikit berbagi ilmu, akan sedikit mempresentasikan tentang bab toharoh. Untuk lebih jelasnya kita lihat, kita perhatikan bersama, yang mana insya Allah kami di sini akan sedikit menjelaskan. Untuk itu, sebelum kita memulai presentasi pada kali ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan presentasi kali ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, pemateri pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Saudari Dahlia, yang mana beliau akan menyampaikan tentang penjelasan bab toharoh dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia selaku pemateri pertama dari kelompok 1. Ingin menjelaskan tentang toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri dari najis, baik yang tampak yaitu kotoran dan yang tidak tampak yaitu hadas. Adapun bersuci di sini meliputi suci pakaian, tempat, badan, dan lingkungan. Macam-macam bersuci yaitu istinja, mandi, wudhu, dan tayamum. Dalil yang menganjurkan agar kita bersuci terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Adapun istinja yaitu membasuh kedua jalan, kubul dan dubur dengan air untuk menghilangkan apa yang keluar dari keduanya. Beristinja juga boleh dilakukan dengan menggunakan 3 batu yang suci. Hal-hal yang disunahkan ketika buang air kecil atau buang air besar yaitu tidak pada air yang mengalir, tidak pada air yang sedikit, arah datangnya angin, lubang, jalan, tempat gelap, di bawah pohon yang berbuah, dan tidak berbicara. Oke, baik, terima kasih kepada Saudari Dahlia yang mana telah sedikit memaparkan materinya. Nah, materi selanjutnya yang insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab wudu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bab wudu. Nah, wudu di sini adalah mengalirkan air yang suci pada anggota tubuh yang tertentu, seperti muka, kedua tangan, rambut, dan kedua kaki, yang mana telah ditentukan sebelumnya. Nah, wudu disyariatkan bagi orang-orang yang hendak melaksanakan atau melakukan sholat dan menjadi salah satu syaratnya sah sholat. Nah, ketika kalian ingin atau berhendak sholat, maka kalian wajib mempunyai wudu. Nah, di sini wudu itu bisa dibilang menghilangkan hadas kecil. Dalam wudu ada yang namanya fardu wudu, sunnah wudu yang membatalkan wudu, terus
Apalagi yang diharamkan ketika kita tidak mempunyai wudu. Nah, di situ insya Allah di sini saya akan sedikit jelaskan. Nah, menginjak ke selanjutnya di sini ada fardu-fardu wudu. Fardu-fardu wudu ada 6 di dalam kitab fikih Wadi, sumber yang saya ambil. Pertama, niat. Ketika kita hendak berwudu, nah kita perlu niat. Nah, apapun itu pekerjaan kita yang ingin kita lakukan perlu yang namanya niat. Nah, jadi fardu wudu yang pertama itu adalah niat. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka di sini bukan hanya sekedar cuci muka, ya, bukan sekedar kalian cuci muka pakai sabun ataupun apa ya. Akan tetapi di sini membasuh muka ada batasan-batasannya juga. Batasan membasuh muka yaitu mulai dari tempat tumbuhnya rambut dari kening, nah, ke bawahnya sampai tumbuhnya jenggot. Nah, untuk lebarnya dari tumbuhnya rambut kanan sampai rambut kiri atau apa dari telinga nih, dari telinga kiri sampai telinga kanan. Nah, itu batasan-batasan untuk wudu, ya, membasuh muka dalam wudu. Kemudian fardu wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Oke, ketika kalian hendak berwudu, kalian pastikan membasuh tangannya itu dengan benar, jangan asal wudu, ya. Ketika kalian berwudu, membasuh kedua tangan dimulai dari tangan kanan sampai siku-siku, kemudian sebaliknya dari tangan kiri sampai siku-siku. Nah, itu fardu wudu yang ketiga. Fardu wudu yang keempat yakni membasuh sebagian kepala atau rambut. Nah, jadi di sini dalam fardu wudu yang keempat yakni kalian wajib membasuh sebagian. Tidak semuanya pun, tidak seluruhnya pun tidak apa-apa, akan tetapi sebagian kepala atau rambut boleh kalian basahi. Kemudian poin yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Mulai dari kaki kanan sampai kaki kiri. Keenam yakni tartib, yang dimana tartib di sini yang awal diawalkan dan yang akhir diakhirkan. Nah, itu. Jadi fardu wudu perlu kalian ingat, perlu kalian catat, ada 6 fardu, ada 6 poin. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat membasuh rambut, sebagian rambut atau sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki, dan yang keenam tartib. Oke, yang selanjutnya selain ada fardu, di sini juga ada sunnah wudu. Sunnah wudu ada 12. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan, yang ketiga bersiwak atau sikat gigi. Jadi kalian sebelum berwudu disunahkan untuk bersiwak atau sikat gigi, ya. Yang keempat berkumur-kumur, yang kelima istinsyak atau memasukkan air ke hidung, menghisap, ya. Jadi di dalam wudu itu bukan dicuci, ya, akan tetapi dimasukkan ke dalam hidung si air tersebut, istinsyak namanya. Kemudian yang keenam menyela-nyela jenggot yang tebal. Nah, yang tadi yang saya jelaskan pada awal di dalam fardu wudu itu, ya, sampai jenggot sini. Nah, itu sunnah, ya, sunnah. Jadi menyela-nyela jenggot itu nggak apa-apa. Kemudian yang ketujuh mengusap seluruh kepala. Nah, kan yang kalau di fardu wudu itu sebagian, kalau disunahkan itu semuanya kalian basahi dengan air, ya, itu nggak apa-apa. Kemudian yang poin yang ke-8 mengusap kedua telinga, membasuh kedua telinga, ya, itu sunnah. Yang ke-9 menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki, nih, menyela-nyela. Nah, seperti ini itu disunahkan. Nah, yang ke-10 mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Nah, itu disunahkan. Saya belum pernah lihat yang namanya wudu mulai dari kiri ke kanan, ya. Semuanya itu dari kanan ke kiri. Mohon maaf, agak pebelit ngomongnya, ya, mohon dimaafkan. Kemudian yang ke-11
mengulangi 3 kali basuhan. Contoh tadi muka, pertama kita cuci, kemudian yang kedua, ketiga. Nah, itu disunahkan ya. Kemudian yang terakhir berurutan. Berurutan di sini ya tartib tadi, yang awal diawalkan dan yang akhir diakhirkan. Nah, itu poin-poin sunnah wudu ada 12 ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yakni yang membatalkan atau batal wudu ya, yang membatalkan atau hal-hal yang membatalkan batalnya wudu. Nah, di sini hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 6. Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 lubang. Dari 2 lubang di sini adalah kubul dan dubul ya, dari belakang dan dari depan. Nah, seperti kencing, keluarnya air besar, pak kentut. Nah, itu bisa membatalkan wudu ya, bisa membatalkan wudu kalian. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, tidur nyenyak. Nah, tidur nyenyak di sini kalian tidur ya. Kalian tidur, ketika kalian bangun wudu kalian batal. Gimana kalau ada yang nanya, posisi kita duduk, akan tetapi kita mempunyai wudu, ketika kita bangun, apakah batal wudu kita? Ada yang bisa dikatakan batal dan ada yang bisa dikatakan tidak batal. Kenapa yang tidak batal? Karena posisi duduknya itu mantap di sini, jadi si pantatnya itu nempel ke bumi. Nah, itu bisa dikatakan tidak batal. Nah, yang dikatakan batal di sini adalah posisi duduknya tidak mantap atau sloyogan lah tidurnya. Nah, itu sehingga merubah posisi pantatnya yang awalnya rapi, tidak geser kanan, geser kiri. Nah, itu bisa dikatakan batal ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, hilangnya akal. Hilangnya akal disebabkan mabuk atau sakit atau gila. Ketika kalian mempunyai wudu, kalian mabuk atau gila ya, jadi orang gila dulu. Ketika kalian sadar, nah wudu kalian di situ batal. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, menyentuhnya yang menyentuh poin yang keempat ini bersentuhan tangan, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya, tanpa ada alas, terkecuali ada penghalang ya. Terkecuali ada penghalang itu tidak batal. Akan tetapi jika tidak ada penghalang, contoh ini kulit tangan perempuan, ini tangan laki-laki nempel tanpa ada alas, itu bisa dikatakan batal ya. Jadi wudu kalian yang tadinya kalian punya wudu, ketika kalian sudah bersentuhan tangan atau bersentuhan kulit kalian dengan kulit perempuan dengan kulit laki-laki yang bukan mahram, itu batal wudu kalian ya. Kemudian poin yang kelima, menyentuhnya kemaluan anak Adam dengan telapak tangan. Nah, dan itu bisa membatalkan wudu. Yang batal wudu di sini siapa? Yang dipegangnya apa yang megangnya? Nah, yang batal di sini adalah yang megang ya, yang dipegangnya itu tidak batal. Bagi yang menyentuh ya, bagi yang menyentuh. Nah, jadi poin yang kelima, menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan. Nah, itu adalah yang membatalkan wudu. Ya, poin-poin yang membatalkan wudu ada 5. Untuk lebih jelasnya, nantilah kita belajar bersama dengan cara bertatap muka langsung. Ya, berhubung situasinya seperti ini, ya mohon maaf aja. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Oke, lanjut yang selanjutnya, yang diharamkan ketika kita tidak mempunyai wudu. Nah, ketika wudu kita batal, kita tidak mempunyai wudu, nah kita diharamkan untuk melakukan 3 hal tersebut. Yang pertama adalah melaksanakan sholat. Nah, ketika kita hendak melaksanakan sholat, kita diharamkan untuk mengerjakan sholat tersebut. Karena kenapa? Kita tidak mempunyai wudu. Nah,
itu diharamkan ya. Makanya tadi di awal penjelasan, wudu itu disyariatkan bagi orang-orang yang hendak melaksanakan sholat dan juga menjadi salah satu syaratnya sah sholat. Nah, ketika kita ingin melaksanakan sholat, nah kita hendak mempunyai wudu tersebut ya. Nah, kemudian poin yang kedua adalah menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran. Kita diharamkan ya untuk bagi yang sudah balik atau yang sudah dewasa. Nah, diharamkan untuk memegang Al-Quran itu. Karena kenapa? Di situ tidak boleh yang namanya kita memegang Al-Quran tidak mempunyai wudu. Itu diharamkan. Kemudian yang ketiga, tawaf di Ka'bah. Nah, itu diharamkan juga. Di situ ada 3 poin atau 3 hal yang diharamkan ketika wudu kita batal ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada hikmah wudu. Hikmah wudu itu ada 3 poin. Yang pertama, anggota wudu kita bersih dari debu dan kotoran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lebih bersemangat lagi dalam beribadah ya. Jadi seger bawaannya gitu. Yang ketiga, terjaga kesehatannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi bab wudu tersebut, yang insya Allah materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Tami. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya yang tadi telah disampaikan oleh Hafid mengenai wudu. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yulistia Putri Utami. Saya dari kelompok 1 yang insya Allah akan menyampaikan materi tentang tayamum. Tayamum adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci sebagai pengganti dari wudu dan mandi. Tata cara tayamum terbagi menjadi 5 bagian, yaitu menepukkan kedua tangan pada debu yang suci sambil membaca ayat Al-Basmalah. Kedua, mengusap debu pada muka sambil berniat dalam hati. Ketiga, menepukkan kedua tangan pada debu yang suci untuk kedua kalinya. Keempat, tangan kiri mengusap debu pada tangan kanan. Kelima, tangan kanan mengusap debu pada tangan kiri. Selanjutnya, sebab-sebab tayamum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tidak ada air dan takut menggunakan air karena dingin ataupun itu sakit. Nah, fardu tayamum terbagi menjadi 4 bagian, yaitu niat memindahkan debu pada anggota yang dibasuh, ketiga mengusap muka, keempat mengusap kedua tangan beserta sikut, yang terakhir adalah tartib. Nah, sunah tayamum di sini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu membaca Al-Basmalah, mendahulukan anggota kanan, memindahkan debu ke telapak tangan, dan yang terakhir terus menerus. Nah, pembahasan yang terakhir ini yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sesuatu yang membatalkan wudu, melihat air sebelum waktu sholat, dan yang terakhir adalah murtad. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh Tami mengenai tayamum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Sirojudin dari kelompok 1 yang insya Allah akan menjelaskan tentang mandi. Mandi menurut bahasa yaitu al-ghusl atau al-ghusl, yang berarti mengalirkan air pada sesuatu. Menurut istilah yaitu meratakan air pada seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki, disertai dengan niat sesuai dengan keperluannya. A. Rukun. Rukun ada 2. Yang pertama, niat. Bagi orang yang junub hendaklah berniat menyengaja menghilangkan hadas junubnya. Perempuan yang haid atau nifas hendaklah ia berniat menghilangkan hadas kotorannya. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh. B. Sunah mandi. Yang pertama, membaca bismillah. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Yang ketiga, menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan. Yang keempat, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Yang kelima, berturut-turut. C. Mandi-mandi yang disunahkan. Yang pertama, sunah mandi hari Jumat. Disunahkan mandi pada hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat. 2.
Sunnah mandi 2 hari raya. Sunnah mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Barang siapa yang hendak melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka disunahkan mandi. 3. Sunnah mandi gerhana matahari dan bulan. Sebelum melaksanakan sholat gerhana, disunahkan untuk mandi bagi yang melaksanakan. 4. Sunnah mandi minta hujan. Sunnah mandi ini dilakukan sama seperti sholat gerhana. Jadi kita mandi ketika ingin meminta hujan. 5. Mandi karena memandikan mayat atau orang meninggal. Disunahkan mandi bagi siapa saja yang memandikan mayat. 6. Mandi orang gila. Apabila ia sembuh dari gila, maka kita harus membandikan orang gila tersebut. 7. Mandi seorang kafir setelah masuk agama Islam. D. Sebab-sebab wajib mandi. Sebab-sebab wajib mandi ada 6. 3 di antaranya biasa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 3 tertentu khusus pada perempuan saja. Pertama, A. Bersetubuh. Baik keluar mani ataupun tidak, itu kita harus wajib mandi. B. Keluar mani. Baik keluarnya karena mimpi atau tidak, contoh disengaja, itu kita wajib mandi. C. Mati atau meninggal. Orang Islam yang mati itu wajib mandi, kecuali orang yang syahid. Haid. Ketika telah berhenti, maka ia wajib mandi agar dapat sholat. E. Nifas. Darah yang keluar dari kepermaluan perempuan sesudah melahirkan, itu kita harus wajib mandi. F. Melahirkan. Baik anak yang dilahirkan cukup umur ataupun tidak, seperti keguguran, itu kita harus wajib mandi. Syukron, sekian dari saya. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari kami tentang bab toharoh, yang mana bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas, silahkan komentar di bawah ini. Silahkan komentar, berikan masukan, kritikan, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.